Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Akbar Putra. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Sri. Baik, yang pertama itu ialah dualisme dalam pembangunan. Teori dualisme sosial versi J.H. Boyke. Pada tahun 1953, J.H. Boyke mengeluarkan teori tentang economics and economic politics of dual society atau dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Ciri masyarakat kapitalistik. Yang pertama, menomorsatukan kepentingan pribadi dalam perdagangan dan industri. Yang ketiga, modal sebagai basis. Yang keempat, keuntungan sebagai tujuan utama. Terus ada juga ciri masyarakat prakapitalistik. Yang pertama, menonjolnya sifat komunalisme. Yang kedua, organalitas. Yang ketiga, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri. Yang keempat, tidak ada perdagangan yang profesional. Yang kelima, produksi serta konsumsi merupakan unit dasar. Dan terakhir, dari keluarga bersama. Terus ada kritik terhadap teori dualisme Boyke. Yang pertama itu ialah Benjamin Higgins. Fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur seperti yang dikemukakan oleh Boyke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Boyke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Ada juga Mosadli, yaitu tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Dualisme versus segmentasi pasar. Chris Manning, Hal Hill, Ross McLeod, dan Howard Dick. Yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi melainkan segmentasi pasar. Segmentasi industri, Hal Hill. Misal industri TPT, tekstil dan produk tekstil. Selanjutnya segmentasi pasar tenaga kerja, bahwa perbedaan upah dan praktek-praktek di pasar tenaga kerja diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Terus materi selanjutnya itu negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi. Yang pertama, tingkat pendapatan per kapita rendah. Pendapatan per kapita menengah ke bawah sehingga masyarakatnya terbilang masih belum mencapai kategori sejahtera. Hampir separuh di negara dunia termasuk dalam kategori negara berkembang. Kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Impor dilakukan saat suatu negara mengalami keterbatasan teknologi dan keahlian sehingga membutuhkan barang-barang impor. Dengan adanya impor berarti negara harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Yang ketiga, jumlah pengangguran tinggi. Negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung jumlah pengangguran yang terlampau banyak. Yang keempat, mengandalkan sektor primer. Mayoritas penduduk negara berkembang memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan hasil alam seperti petani, nelayan, dan lain-lain. Yang kelima, tingkat korupsi tinggi. Tingkat korupsi yang terjadi cukup tinggi sehingga berdampak buruk pada perekonomian negara. Terus ada juga ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan rendah dan penguasaan iptek minim. Ciri-ciri negara HPAS: pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Yang tiga, sektor pertanian yang dinamis. Yang keempat, kenaikan ekspor. Yang kelima, transisi demografi. Yang keenam, tingkat investasi dan tabungan. Yang ketujuh, pengembangan sumber daya manusia. Dan terakhir, tingkat produktivitas. Hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia. Pertama, outward looking strategi.
prioritas pemerintah untuk perkembangan ekonomi yang pesat. Kedua, tingkat investasi dan tabungan. Negara HPAE memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Yang ketiga, perkembangan sumber daya manusia, pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Keempat, indikator perkembangan sumber daya manusia, pendapatan per kapita suatu negara. Yang kelima, tingkat produktivitas. Produktivitas ialah seberapa efektif dan efisiennya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap kemasukan. Simpulannya, HPAS adalah negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama tahun 1960 sampai 1990-an. Yang kedua, Flying Gas Phenomenon adalah salah satu yang menggambarkan pertumbuhan ini. Yang terakhir adalah krisis ekonomi yang timbul mengakibatkan dengan sebagian negara-negara HPAE mengalami stagnansi pertumbuhan. Sekian rangkuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.